Persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini semakin mengerucut pada dua kuda pacu utama. Kemenangan krusial 2-1 yang diraih Manchester City atas Newcastle United berdampak signifikan pada konstelasi papan atas klasemen sementara, membuat skuad asuhan Pep Guardiola kini bernapas tepat di belakang leher sang pemuncak klasemen, Arsenal. Tambahan 3 poin pada pekan ke-27 membuat City mengoleksi 56 poin, memangkas jarak menjadi hanya 2 angka dari Arsenal yang mengumpulkan 58 poin. Selisih tipis ini memastikan perburuan gelar memasuki fase krusial, di mana konsistensi dan ketahanan mental menjadi faktor penentu. Net Goal Plus kali ini akan mengulas dinamika duel dua raksasa ini, dari momentum performa hingga potensi titik balik yang bisa menentukan siapa yang akan mengangkat trofi di akhir musim. Simak kisahnya sampai tuntas. Ini bukan Ramadan biasa. Bulan penuh berkah yang terasa makin manis bagi pendukung Manchester City. Alih-alih harus bersusah payah mengejar, situasinya justru berbalik. Arsenal yang mulai turun sendiri dari puncak. Dalam persaingan gelar Premier League musim ini, City diunggulkan karena perbedaan kedalaman dan pengalaman skuad. Arsenal gagal mengalahkan Brentford dan Wolverhampton Wanderers dalam 2 laga terakhir, memberi momentum besar kepada tim asuhan Pep Guardiola untuk kembali menyalip dan finish di puncak untuk kesekian kalinya. Meski Guardiola mengaku tidak peduli sama sekali dengan perubahan klasmen dari pekan ke pekan, banyak pakar memprediksi City akan melaju hingga akhir musim dan menggeser Arsenal, terutama setelah hasil imbang The Gunners di kandang Wolves, tim dengan performa terburuk musim ini. Tekanan psikologis kini berpindah arah dan setiap hasil imbang terasa seperti kehilangan 2 poin dalam fase sepenting ini. Hasil tidak maksimal pasukan Mikel Arteta langsung dimanfaatkan dengan kejam. Sebelum mengalahkan Newcastle United, City lebih dulu membungkam Fulham dengan skor telak 3-0. Kemenangan yang membuat Arsenal makin ketar-ketir jelang duel mereka kontra Brentford yang berakhir 1-1. City menunjukkan konsistensi saat rival mulai goyah. Saat menghadapi Newcastle, Nico O'Reilly melanjutkan musim gemilangnya dengan membawa City menang 2-1 dan memangkas jarak menjadi hanya 2 poin. Ia mencetak gol pembuka yang brilian, sempat dibalas oleh Lewis Hall, sebelum kembali membawa timnya unggul lewat sundulan indah hasil umpan silang matang dari Erling Haaland. Itu menjadi assist ke-7 Haaland musim ini. Hanya Bruno Fernandes yang mencatat lebih banyak assist di Liga. Newcastle sempat mencetak gol melalui Dan Burn sebelum jeda, namun dianulir karena offside. Peluit akhir disambut sorakan keras supporter City yang gaungnya seolah terdengar hingga London Utara, menjadi peringatan bagi Arsenal menjelang derby melawan Tottenham Hotspur. Dengan kedua tim sama-sama telah memainkan 27 pertandingan dan hanya terpaut 2 poin, persaingan menuju takhta juara semakin memanas. Segala kemungkinan masih terbuka, dan satu saja Arsenal terpeleset, City siap langsung merebut posisi puncak. Melanjutkan momentum kemenangan yang menjaga jarak 2 poin dari puncak, taktik Pep Guardiola dalam 2 laga terakhir melawan Fulham dan Newcastle United menunjukkan fleksibilitas khasnya di fase krusial musim ini. Saat menghadapi Fulham, City tampil dengan struktur 3-2-4-1 saat menguasai bola, di mana satu bek sayap masuk ke tengah membentuk double pivot untuk mengontrol transisi. Pendekatan ini membuat City mampu mengurung Fulham di sepertiga akhir lapangan, menjaga jarak antar lini tetap rapat, serta memaksimalkan rotasi posisi di half space untuk membongkar blok pertahanan lawan. Intensitas pressing setelah kehilangan bola juga terlihat lebih agresif dibanding beberapa pekan sebelumnya. Ketika menghadapi Newcastle, pendekatan Guardiola sedikit berbeda. City tetap dominan dalam penguasaan bola, tetapi lebih sabar dalam membangun serangan dan lebih waspada terhadap ancaman transisi cepat lawan. Struktur build-up tetap mengandalkan overload di sisi kanan dan kiri secara bergantian, dengan gelandang turun membantu progresi bola dari lini pertama. Gol yang lahir dari situasi open play menunjukkan bagaimana City memanfaatkan ruang di belakang fullback Newcastle, terutama melalui kombinasi umpan silang cepat dan pergerakan penyerang di antara 2 bek tengah. Dalam 2 pertandingan tersebut, satu pola konsisten terlihat jelas, kontrol tempo. City sering meningkatkan kecepatan sirkulasi bola ketika memasuki final third, lalu memperlambat ritme setelah unggul untuk menjaga stabilitas. Guardiola tampak sengaja mengatur fase permainan. Kapan harus menekan tinggi dan kapan harus menurunkan blok menjadi medium press. Hal ini penting mengingat padatnya jadwal dan kebutuhan menjaga kebugaran skuad di fase penentuan musim. Secara keseluruhan, 2 kemenangan ini bukan sekadar soal 3 poin, tetapi cerminan kecerdasan taktik Guardiola dalam membaca konteks pertandingan. Ia tidak terpaku pada satu pola kaku, melainkan menyesuaikan struktur tim berdasarkan karakter lawan.
Fleksibilitas inilah yang membuat Manchester City tetap stabil dalam tekanan perburuan gelar, sekaligus memberi sinyal bahwa mereka siap memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan rival di papan atas klasemen. Menilik sisa jadwal musim ini, situasi kompetitif di puncak klasemen justru sedikit berbeda bagi Manchester City dan Arsenal. Menurut daftar pertandingan yang masih harus dijalani, Arsenal bakal menghadapi beberapa laga yang dipandang lebih berat secara fixture difficulty dibanding City. Misalnya, setelah duel melawan Wolves, Arsenal harus menghadapi Tottenham Hotspur tandang, Chelsea, kandang, dan Brighton dan Hove Albion tandang dalam 3 laga berikutnya. 3 lawan yang dikenal sulit dikalahkan, apalagi di kandang sendiri atau di stadion lawan mereka masing-masing. Hal ini membuat jadwal Arsenal lebih berat dalam perburuan gelar dibandingkan dengan City yang memainkan beberapa laga melawan tim yang sedang berjuang di papan tengah atau bawah klasemen. Sementara itu, City di bawah arahan Pep Guardiola akan menghadapi beberapa lawan yang secara statistik lebih terjangkau dalam sisa liga sebelum duel puncak melawan Arsenal tiba. Usai kemenangan atas Newcastle, City dijadwalkan menjalani laga kandang melawan Nottingham Forest dan laga tandang melawan Leeds United serta West Ham. Lawan-lawannya berada di posisi tengah klasemen yang belum benar-benar mengancam persaingan gelar. Perbedaan jadwal ini memberi keuntungan tersendiri bagi City karena mereka dapat menjaga ritme kemenangan tanpa harus meladeni perjuangan keras di laga-laga yang secara psikologis dan taktis lebih berat, seperti yang dihadapi Arsenal di pekan mendatang. Keunggulan jadwal ini menjadi modal penting dalam persaingan gelar, terutama di fase run-in musim di mana setiap poin menjadi sangat berharga. City bisa memaksimalkan momentum mereka tanpa terlalu banyak tekanan menghadapi tim papan atas secara beruntun seperti yang dialami Arsenal. Kondisi ini jelas menjadi keuntungan strategis bagi Guardiola karena timnya dasarnya sudah berada dalam laju positif setelah menang 3-0 atas Fulham dan 2-1 atas Newcastle, serta mengusahakan penguasaan bola dan intensitas menyerang yang mendukung target gelar mereka. Yang tak boleh dilupakan, meskipun City punya jadwal relatif lebih ringan, kompetisi EPL tetap dikenal sebagai liga yang sulit diprediksi. Setiap tim bisa menghadirkan kejutan, terutama ketika motivasi dan kebutuhan poin sedang tinggi. Namun, dari perspektif struktur jadwal dan lawan yang dihadapi, City bisa memanfaatkan situasi lebih baik untuk mempertahankan atau bahkan mengambil alih posisi puncak jika Arsenal terpeleset dalam laga berat mereka. Ini membuat perburuan gelar semakin menarik dan membuka peluang nyata bagi City dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Semua tanda mengarah pada satu hal, momentum sedang bergerak ke arah biru Manchester. Dalam fase krusial seperti ini, tim yang lebih stabil secara mental dan taktis biasanya keluar sebagai pemenang. Dengan ritme permainan yang semakin solid dan kepercayaan diri yang terus tumbuh, peluang untuk mengambil alih posisi teratas bukan lagi sekadar wacana, melainkan skenario yang sangat realistis. Jika konsistensi ini terjaga, maka penyalipan hanya tinggal soal waktu. Perburuan gelar tidak selalu dimenangkan oleh yang memimpin lebih lama, tetapi oleh yang paling siap di garis akhir. Dan saat tekanan memuncak, Manchester City tampak sebagai tim yang paling siap untuk melangkah melewati Arsenal dan berdiri sendirian di puncak klasemen.